Jakarta selalu sibuk. Pagi-pagi, suara motor, aroma kopi, dan langit yang kadang cerah, kadang murung. Tapi di balik hiruk-pikuknya, ada lapisan-lapisan cerita yang tak terlihat. Sejarah yang terdengar sambil lalu, jejak yang samar disebut, dan sungai-sungai yang mungkin tak lagi diingat. Salah satunya, Gomati. Dulu, ia mengalir sebagai kebanggaan kerajaan Tarumanegara. Kini, ia tenggelam dalam nama baru, Kali Cakung, dan dalam riuh kehidupan kota yang tak sempat menoleh ke belakang. Aku ingin tahu, bagaimana warisan bisa hidup di kota yang terus bergerak? Dan apakah mungkin, dari sungai yang terlupakan, kita bisa menemukan kembali Jakarta yang sebenarnya? Di antara lorong-lorong sempit dan suara obrolan tetangga, aku bertemu Pak Ahmad Sofyan. Keluarganya sudah tinggal di Batu Tumbuh sejak beberapa generasi. Ia tahu cerita yang tak tertulis tentang kampung yang terus berubah mengikuti perkembangan zaman dan sungai yang dulu mengalir jernih dan membawa kehidupan. Sejarah Sungai Gomati ini dulunya airnya bening. Dulu orang-orang pada mandi di kali ini, di sungai ini, kemudian ada yang mencuci. Kadang ada perahu-perahu kecil lewat. Kampung ini disebut Tugu Batu Tumbuh karena ada batu yang seolah-olah tumbuh di pinggir kali. Jadi dipanggil Tugu Batu Tumbuh. Sungai ini bagian dari irigasi kerajaan. Saya taunya dari kakek saya. Zaman dulunya ya begitu. Airnya itu bening gitu. Lama-kelamaan ya jadi seperti yang Anda lihat seperti ini sekarang ini, hitam, tidak terurus, kumuh. Harapan saya buat Sungai Gomati, buat pemerintah, yang penting kalinya aja dibersihin supaya bening seperti dulu. Harapan saya begitu. Harapan Raja Punawarman pun keturunannya begitu pula. Gitu. Aku berjalan menyusuri tepiannya. Gomati Nirma Lodaka. Gomati yang jernih dan indah. Nama yang nyaris hilang dari ingatan kota, dibangun dengan penuh berkah, namun kini hanya mengalir, hitam, seolah tak terurus tanpa arah. Apakah kota ini terlalu sibuk untuk mendengarnya? Halo, permisi Pak. Saya Mary Pak, dengan Bapak siapa Pak kalau boleh tahu? Pak Ali. Pak Ali. Iya. Bapak kalau boleh tahu udah berapa lama ya Pak tinggal di Ini dari tahun 47. 47. Wah, oke. Lahirnya 47. Lahirnya 47. Nah, Bapak tahu nggak sih Pak kalau kalian di sini tuh namanya Kali Gomati ya? Kalau di saya bilang ini dulu Pak Kali Cakung. Kali Cakung. Oke. Kali Cakung. Ya kan larinya dari Cakung salah kan? Nah, ke sini. Oh, oke. Iya, saya tuh lagi riset tentang kali di sini sih Pak. Nanti saya izin ke dalam ya Pak untuk lihat kalinya. Gomati dibangun dengan berkah Brahmana dan 1000 ekor sapi. Ia seharusnya bisa menjadi ruang publik, ruang belajar, ruang kebanggaan. Tapi hari ini, ia menjadi cermin dari apa yang kita pilih untuk lupakan. Warisan bukan hanya cerita lama. Ia adalah tanggung jawab hari ini.
Museum Bahari bukan hanya tempat menyimpan artefak. Ia adalah ruang berpikir, ruang bertemu, dan ruang merancang masa depan warisan kita. Di sini, aku berdiskusi dengan tim kerjaku di IHHCH, penulis buku Jejak Peradaban Jakarta Utara, yang menjadi sumber inspirasi sejak awal. Aduh, sorry banget nih, lagi berantakan banget kantor gue. Gimana nih, ada apa? What can I do for you? Jadi gini Mbak, aku tuh baru dari Batu Tumbuh Oke. dan aku sempet wawancara Ahmad. Mm-mm. I got a lot of Kamu information. ketemu ya sama Pak Ahmad ya? Oke. Dan setelah ngobrol-ngobrol, my take is that Gomati bukan sekedar sungai. It should be like a living museum, an open air museum. Dan jujur sedih sih ngeliat kondisinya sekarang. Right. Itu aku lihat kamu punya beberapa catatan lagi. Oh, bagus, saya catatan dari Batavia Genootschap ya. Nah, well actually kita pastinya share the same concern sih tentang Gomati ya. Tapi kalau kamu lihat nih dari catatan-catatan ini, terutama nih yang bagian tahun 79 ini ya, memang dulu itu Gomati kan masih di kawasan Batu Tumbuh itu masuk kawasan Bekasi ya, belum Jakarta Utara. Nah jadi memang administrative wise perhaps it slips gitu untuk Sungai Gomati ini. Coba aku lihat di beberapa catatan yang lain ya. Nah jadi memang banyak hal yang harus kita kerjakan untuk Sungai Gomati gitu. Tapi ya I don't know, what is your key takeaways yang kamu dapetin lagi terkait Gomati? Iya, jadi kita tahu sekarang kan in many cases kebutuhan pembangunan selalu berseberangan dengan situs bersejarah. Dan gimana kita mau nyelamatinnya kalau nggak ada gerakan atau mungkin kebijakan lokal yang kuat, Mbak. Ya itu sebabnya sih sebenarnya beberapa waktu ini kita juga punya banyak kajian ya terkait dengan Gomati, dan kita juga sebenarnya melakukan beberapa program untuk pemetaan sejarah peradaban di Jakarta Utara. Tapi anyway gue penasaran nih. Lo tuh udah ngobrol lagi belum sih sama orang Sudin Jakarta Utara? Belum sih, Mbak. Belum ya? Nah dari yang gue tahu mereka tuh kayaknya bakalan ada program untuk pelestarian dan penyelamatan Sungai Gomati. Nah tapi untuk pastinya bisa dicek lagi nanti ke mereka ya. Or mau ngobrol sama Bu Ari nggak? Wanna have a quick catch up sama dia? Boleh, Bang. Bu Ari itu kan dulu PLT-nya Kasudinbud Jakarta Utara ya. So I believe dia kayak punya strong insight gitulah tentang upaya-upaya pelestarian dan juga nilai strategis sejarah Sungai Gomati untuk di Jakarta. Dan kayaknya sih ada di Ibu di kantor. Mau ketemu sama Ibu nggak? Boleh banget ya. Yuk. Kita ngobrol dulu nanti kita lihat. Kolaborasi adalah kunci. Warisan tak bisa diselamatkan sendirian. Ibu. Mbak Nova. Ayo sama Miri, Bu. Ya, ayo silakan. Ya, Mbak. Iya, silakan. ketemu tadi di atas, Bu. Iya. Harus sering main ke sini. Gimana ini? Nah iya Bu, jadi belum lama ini tuh saya baru dari Batu Tumbuh. Dan Tumbuh, ya, belakangan Jakarta. tuh saya tertarik banget untuk riset terkait Kali Gomati ini. Oh, saya senang sekali ya. Relate Bu ternyata sama penelitian menarik kita Ya, ternyata. ya betul. Saya senang loh kamu tertarik dengan Sungai Gomati. Sungai ini tuh memang punya nilai sejarah yang luar biasa. Cuma memang sayangnya berhadapan dengan kepentingan pembangunan yang memang kadang-kadang bertolak belakang dengan upaya pelindungan warisan sejarah dan budaya ya Mbak Nova. Saya tuh ingin sekali bawa cerita Kali Gomati ini sampai luar negeri. Tapi saya juga pengen tahu sih sebenarnya apa sih yang mungkin kita bisa lakukan sekarang di sini gitu di sini. It's Iya. quite a challenge ya Bu, terkait Ya. dengan Museum Bahari juga mendorongnya jadi warisan air kan. Betul, kami sih selalu mendukung ya, artinya pihak pemerintah dalam hal ini Museum Bahari dan juga stakeholder terkait itu selalu mendukung supaya Sungai Gomati kelak menjadi warisan air Kota Jakarta. Apalagi
menyambut 500 tahun Kota Jakarta ya. Tapi memang ini agak kompleks ya Bu layarnya karena kan lintas sektor ya. Ya, memang perlu koordinasi lintas sektoral dari Dinas Kebudayaan pastinya yang langsung di dalam wilayahnya ada suku Dinas Kebudayaan Jakarta Utara. Wali kotanya juga harus berperan ya kan. Kemudian juga stakeholder terkait lainnya banyak akademisi, komunitas dalam hal ini dan juga tentunya warga di mana sungai jejak Gomati itu ada gitu ya seperti itu. Ya rencananya kita mau bikin festival batu tumbuh juga Bu ya insya Allah. Insya Allah. Harus banyak pihak memang ya Iya, peran iya. serta ya. Dan gue rasa sih ya untuk kedepannya kita bisa menghidupkan Kali Gomati ini via produk-produk kreatif ya Bu ya, Ya. seperti film mungkin nanti, kemudian juga kita bisa melakukan kerjasama dengan Sudin Parekraf juga Bu ya, Betul, untuk betul. membangun ekonomi kreatif di kawasan Batu Tumbuh. Ya, kalau kami sendiri di Museum Bahari tentunya sangat mendukung. Jadi kalau memang memerlukan arsip atau bahkan testimoni ya untuk mendukung upaya Sungai Gomati ini semakin dibunyikan di banyak pihak itu pastinya kami senang. Aman ya Mer? Kolaborasi adalah kunci. Warisan tak bisa diselamatkan sendirian. Oke, coba dihubungin deh, coba dipetain siapa-siapa yang kita bisa hubungin. Nanti Mbak Wulan coba kontak tim UNESCO ya. Oke. Coba bisa dilihat nggak sama Sudinbud Jakarta Utara. Coba dicekoknya gimana. Oke, aku coba Mbak. Mer, coba kontak ini deh, Kemenbud coba deh. Cek ke Direktorat Permusiuman dan Sejarah deh. Bisa nggak mereka untuk di kontak? Nah, kalau Kemenkubud ini on progress, Mbak. BRIN juga lagi di follow up dan Museum Sejarah Jakarta sih udah tertarik, nanti tinggal atur jadwal aja. Oke, Ber. Man, sempat kontak media belum? Udah Mbak, Udah. untuk oke katanya. Oke. Terus komunitas gimana? Komunitas masih di follow up Pak. Oke. Iya, kita tinggal tunggu dari merekanya. Di ini lagi ya, coba dicek-cek lagi ya. Iya, siap Mbak. Dit, coba dikalkulasi itu berapa tuh yang tadi yang oke-oke udah berapa coba di. Berarti UNESCO udah, Reinhardt bisa, Museum Nasional, Sudinbud Jakarta bisa, Museum Sejarah, BRIN sama Kementerian Budaya udah. Itu jadi total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sip, aman. Coba nanti kalau ada lagi yang bisa Namun dimasukin kita narasi tempel lagi bukan aja ya. hanya soal kamera dan kata-kata. Ia adalah proses menunggu, meyakinkan, dan kadang juga bimbang terombang-ambing dalam ketidakpastian. Tapi setiap suara yang berhasil direkam adalah satu kilauan yang kembali di Sungai Gomati. Gomati bukan hanya sungai. Ia adalah jaringan ingatan yang harus disambungkan kembali. Di antara suara hiruk-pikuk kehidupan penduduk, aku mendengar suara yang paling penting, generasi yang akan mewarisi kota ini. Tapi, bagaimana mereka bisa menjaga warisan jika mereka tak begitu mengetahui bahwa warisan itu ada? Gomati bukan hanya sungai. Ia adalah pelajaran tentang bagaimana sejarah bisa hilang, terlupakan dalam ingatan, dan juga ditemukan kembali. Warisan bukan hanya cerita lama. Ia adalah tanggung jawab hari ini. Kami tak hanya merekam sejarah, kami menulis ulang bersamanya. Gomati tidak boleh hanya menjadi sungai yang terlupakan. Dari cerita Kali Gomati ini juga menarik ya, IHH, Mbak Noval dan tim yang akhirnya memutuskan untuk melakukan penelitian sampai akhirnya
menerbitkan sebuah Ia buku adalah yang ruang banyak. harapan, ruang belajar, ruang kebanggaan, warisan sejarah dan budaya. Gomati bukan hanya tentang Jakarta. Lebih dari itu, ini tentang bagaimana kita memandang warisan, bukan sebagai beban atau peninggalan yang dilupakan, melainkan sebagai kekuatan untuk membangun kota dan masyarakat yang inklusif saat ini dan di masa depan. Perjalanan ini belum selesai, tapi aku harus berangkat menuju ruang-ruang akademik dan diplomasi, membawa cerita dari sungai kecil yang nyaris terlupakan. Bicara tentang nilai strategis Sungai Gumati bagi Jakarta, mengacu pada salah satu buku yang berjudul tentang jejak peradaban di Jakarta Utara, bahwa Sungai Gumati ini merupakan salah satu infrastruktur yang dibangun sejak abad 5 sesuai dengan yang tertera di Prasasti Tugu. Di situ menyebutkan bahwa Sungai Gumati ini dibangun salah satunya adalah untuk perairan dan juga menghindari banjir. Jadi saya kira Sungai Gumati menjadi penting bagi Jakarta, khususnya nanti mungkin ketika akan mencapai umur 500 tahun dan melihat kembali ke belakang bagaimana Sungai Gumati ini menjadi tonggak sejarah adanya peradaban di Jakarta. Ya, jadi Sungai Gomati ini kan kita temukan di dalam Prasasti Tugu yang kemudian ditinggalkan oleh Kerajaan Taruma pada abad ke-5. Jadi saya pikir ini adalah salah satu bukti yang paling tua yang tercatat dalam sumber tertulis yang ada di dalam sejarah kita. Nah, sungai yang dibangun oleh Raja Purnawarman ini punya nilai yang menurut saya cukup penting karena ini menandakan satu semacam tren global yang juga kita ikuti. Karena juga misalnya kita temukan di India, di Asia Tenggara, di bagian yang lain itu juga terdapat pembangunan semacam saluran-saluran air. Memang kita ketahui bahwa Sungai Gumati sebenarnya sesuatu elemen kolokalan yang harus dibanggakan dan harus diangkat, direvitalisasi. Karena Sungai Gumati memperlihatkan satu kemajuan peradaban yang sangat tua di Nusantara, di era Tarumanegara, sebagaimana ada dalam Prasasti Tugu, yang sudah mengenal sistem irigasi, sudah mengenal pengendalian banjir, dan berkaitan dengan banyak aspek kehidupan termasuk transportasi. Kita berpikir bahwa dengan revitalisasi Sungai Gumati, kita dapat memperoleh satu wawasan baru tentang Jakarta. Jadi dapat dikatakan bahwa Sungai Gumati sekarang yang ada itu merupakan satu bukti sejarah yang mengingatkan kita bahwa di Jakarta itu masalah banjir sudah ada sejak zaman dulu ya. Sejak zaman dahulu kala masalah banjir itu sudah sering terjadi di Jakarta. Dan Sungai Gumati itu juga mengingatkan atau menjadi bukti kepada kita bahwa upaya-upaya untuk mengendalikan banjir itu juga sudah dilakukan sejak zaman dulu. Sungai Gumati itu menjadi bukti sejarah bahwa transportasi air itu ternyata juga sudah ada sejak zaman dulu. Historically, the Gomati River, as I understand, has held a strategic role in the development of Jakarta. And as one of the city's early waterways, it shaped patterns of settlement, trade, and cultural interaction. Its banks became centers of exchange between diverse groups, laying much of the social and economic foundation upon which modern Jakarta was built. So in this sense, I think the Gomati is not only a river, but a testimony to the city's history of resilience and connectivity. Terkait SDG ya, Sustainable Development Goals,
kalau kita bicara dengan terkait Sungai Gumati ini, maka saya kira perlu adanya langkah-langkah untuk pelindungan. Pelindungan di sini adalah bagaimana menemukanali lagi di mana sih sebetulnya Sungai Gumati itu. Kemudian berusaha untuk mencatatkan dia sebagai objek cagar budaya sehingga seluruh upaya untuk pelestariannya itu dapat dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk selanjutnya, Sungai Gumati ini saya kira perlu dilakukan revitalisasi, kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Bagaimana kita memberdayakan masyarakat di sekitar Sungai Gumati ini. Ada hal-hal yang lebih menarik atau baik, bagaimana Sungai Gumati ini bisa menjadi pusat wisata ataupun pusat budaya gitu kan ya, untuk penelitian dan segala macam. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan untuk pemanfaatan Sungai Gumati ini ketika Sungai Gumati ini sudah berhasil kita revitalisasi, jadi lebih banyak lagi manfaatnya. Iya, nah Sungai Gumati itu kan dia dibangun untuk merespon suatu keadaan ekologis yang khas di kota Jakarta. Yaitu kemudian kalau kita melihat di prasasti, itu ada penyebutan bahwa ada semacam bencana air yang datang secara tahunan di kota yang menjadi pusat dari Kerajaan Taruma. Yang kemudian kita identifikasi sekarang adalah Jakarta dan sekitarnya. Di prasasti Tugu disebutkan ada 2 sungai, ya karena kemudian arkeolog punya banyak pendapat di manakah sungai-sungai itu, dan rupanya ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa kita masih bisa menemukan lokasi dari kedua sungai ini. Ada di Cakung, kemudian ada yang mengatakan di bagian Bekasi. Nah, saya kira kalau seandainya ini memang sudah diteliti oleh para arkeolog dan kemudian ditemukan bukti material, bukti arkeologis, saya kira ini bisa menjadi menjadi baik seandai kata kita restorasi, ya kan? Nah, untuk memberikan pandangan kepada publik, kepada juga masyarakat global bahwa ini adalah bukti yang cukup tua bagaimana masyarakat Indonesia itu pada masa abad kelima itu sudah bisa merespons tantangan dari lingkungan, begitu saya pikir begitu. Sungai Gumati merupakan sesuatu potensi yang hampir-hampir terlupakan. Padahal memiliki nilai strategis yang dapat direvitalisasi untuk kemajuan kota Jakarta ke depan. Setidaknya memang penting untuk pelindungan, pemanfaatan, dan pengembangan. Dari aspek pelindungan, pertama-tama diperlukan satu inventarisasi potensi melalui riset arkeologi, sejarah, dan ekologi. Yang kedua, diperlukan rehabilitasi dengan normalisasi aliran, pembersihan sampah-sampah, dan penanaman pohon-pohon di daerah sekitar itu. Kita tahu dengan rehabilitasi ini akan secara tidak langsung berkontribusi pada Sustainable Development Goals yang ke-6 tentang air bersih dan sanitasi. Dan juga dengan melakukan sonasi, Kota Jakarta akan berkontribusi pada SDGs ke-11 tentang kota berkelanjutan. Merawat Gumati itu bukan sekedar merawat masa lalu, tapi membangun masa depan kota Jakarta yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang berbasis pada potensi sungai yang hampir dilupakan, yaitu Sungai Gumati. Mungkin kalau dilihat kondisi Sungai Gumati sekarang itu sangat jauh ya dari seperti yang disebutkan dalam prasasti Tugu, di mana di prasasti Tugu itu disebutkan bahwa Sungai Gumati itu merupakan sungai yang sangat bersih dan permai. Jadi kondisinya saat ini sangat airnya hitam, kemudian tentunya banyak sampah yang ada di aliran sungai tersebut. Tentunya sebagai upaya untuk pelindungan ya, pertama ya pelindungan itu ada beberapa upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah mengurangi pencemaran air lebih lanjut ya. Mengurangi pencemaran air lebih lanjut ini dapat dilakukan dengan melarang buang sampah di sungai, kemudian melarang atau menghentikan pembuangan limbah, baik limbah domestik maupun limbah
industri di Sungai Gomati tersebut. Kemudian juga mungkin bersama-sama melibatkan masyarakat melakukan bersih-bersih sungai secara berkala. Jangan bersih-bersihnya berapa tahun sekali kayak gitu ya, mungkin tidak terlalu berefek. Tapi kalau dilakukan secara berkala mungkin sampah-sampahnya akan dapat bersih. Kemudian upaya pelindungan yang kedua adalah melakukan perbaikan sungai ini. Perbaikan sungai dalam hal ini mengembalikan kondisi alami sungai yang sudah rusak, tentunya juga di dalamnya termasuk memulihkan kembali habitat dan vegetasi di sepanjang tepian sungai. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir sebagai upaya pelindungan tentunya perlu adanya penegakan hukum ya untuk segala aktivitas-aktivitas yang dapat merusak sungai. Okay, so as we look forward, protection, sustainable management of the Gomati River are essential. And in line with the Sustainable Development Goals, there, I think, will be 3 efforts that stand out as priorities. Now, first, protection requires restoring water quality, safeguarding biodiversity, and preventing further pollution. Second, sustainable utilization calls for innovative water management approaches that can balance community needs, economic activities, and ecological health. And third, development must ensure that riverfront planning enhances public spaces, supports local communities, and provides opportunity for education, teaching, and learning and cultural engagement. So together, I think these efforts align with Sustainable Development Goals such as clean water and sanitation, sustainable cities, and climate actions. Now, by valuing its past and investing in a sustainable future, the Gomati River can once again serve as a vital artery of culture, resilience, and shared prosperity for Jakarta. Para ahli menyebutkan bahwa Sungai Gomati disebutkan dalam Prasasti Tugu dibangun oleh Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara sekitar abad ke-5. Itu sepanjang 12 km dan dilakukan selama 21 hari gitu. Dan di sana disebutkan juga kalau Sungai Gomati ini dibangun bersamaan dengan Candrabaga ya, Sungai Candrabaga di Bekasi gitu. Hal ini menunjukkan bahwa sejak masa lalu Sungai Gomati memiliki peran yang penting khususnya terkait dengan manajemen air untuk mengendalikan banjir dan kekeringan gitu. Jadi kita bisa mencermati bahwa pada masa lalu problem-problem terkait dengan tata kelola air, bagaimana sungai tersebut menjadi jalur ya transportasi, bahkan menjadi jalan tol juga pada saat itu menjadi perhatian kerajaan atau pemerintah pada saat itu. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa nilai-nilai penting tersebut harusnya berlanjut sampai saat ini, karena bagaimanapun juga sungai itu bukan belakang rumah kita, tetapi juga mitra kita, alat transportasi kita, malah harusnya menjadi rumah depan kita. Kalau sekarang kan sungai menjadi belakang kita, menjadi tempat buang sampah kita gitu. Dan ini pelan-pelan harus dikurangi, harus dieliminasi agar pertanian kita, debit banjir kita bisa dikendalikan, termasuk pemukiman-pemukiman di sekitar das sungai ya. Nah, itu kurang lebih nilai-nilai penting dari Sungai Gomati yang dicantumkan dalam Prasasti Tugu gitu. Kedepannya tentu nilai-nilai penting ini harus diimplementasikan dalam tata kelola pelestarian gitu, bagaimana melindunginya, mengembangkannya, memanfaatkannya gitu, sehingga bermanfaat bagi kehidupan tidak hanya masa lalu tetapi juga masa sekarang dan tentunya masa yang akan datang. Untuk hal itu informasi ini perlu diekspos, perlu disajikan dalam beragam sajian gitu ya, yang mudah dipahami oleh khalayak sesuai dengan segmentasinya, sehingga mudah-mudahan nilai penting dari sejarah Sungai Gomati, siapa yang membangun, sampai ada penghargaan 1000 ya ternak juga buat para Brahmana dari Raja Purnawarman tersebut, memiliki arti penting, tidak hanya sejarahnya tetapi juga nilai-nilai penting untuk tata kelola sungai, perairan,
tata kelola kota pada saat ini dan ke depannya. Itu kurang lebih nilai-nilai yang perlu kita cermati terkait dengan Sungai Gomati. Halo, nama saya Karina Mintahir. Saya merupakan Museum Ecosystem Enabler dan juga merupakan mahasiswi di Postgraduate Museum Studies University of Glasgow, Scotland, dan juga merupakan seorang traveling scholar. Hari ini saya ingin membicarakan mengenai jejak peradaban yang mulai terlupakan, yaitu Sungai Gomati. Sungai Gomati bukan hanya merupakan sebuah saluran air, tapi merupakan jejak peradaban yang dibangun untuk mengatasi kekeringan dan juga kebanjiran. Namun seiring berjalannya waktu, Sungai Gomati melalui banyak sekali tekanan. Yang salah satunya itu adalah urbanisasi, lalu pencemaran, dan juga kehilangan fungsi ekologis dan juga kulturalnya. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya kolaborasi lintas sektor dan juga lintas generasi yang memang ditujukan untuk melindungi dan merawat Sungai Gomati, mengembangkan edukasi dan juga riset di Sungai Gomati, dan tentunya memanfaatkan sungai tersebut secara berkelanjutan sesuai dengan SDGs 6, 11, dan 13. Sungai Gomati merupakan urat nadi dari sejarah Jakarta. Tapi kita sebagai generasi muda bukan hanya melindungi dan juga merawat Sungai Gomati sebagai jejak leluhur, akan tetapi Sungai Gomati juga merupakan masa depan dari Jakarta, agar Jakarta bisa menjadi kota yang lebih adil, sehat, dan juga berkelanjutan. Ayo teman-teman, kita dukung pelestarian Sungai Gomati. Kalau kita lestarikan lagi nih ya. Memang harus dilestarikan. Memang harus dilestarikan, masalah tanggung jawab kita bersama, terutama pemerintah lah di wilayah. Karena kalau lihat dari sejarah, ini Sungai Gomati ini strategisnya sangat strategis ya. Timbulnya peradaban kita di sini awal mulanya, Tarumanegara ya, Gunawarman. Nah, strategisnya kalau seandainya dinormalisasikan lagi, dampaknya ya banjir juga berkurang. Dampaknya banjir berkurang, lingkungannya juga akan asri lagi, nyaman. Jangan seperti sekarang ini berantakan. Strategisnya kali ini untuk mencegah banjir ya. Nah, karena kali ini banjir. Ya menurut saya sering ngusulin bahwa di Bulog itu ditembusin ke Cakung Drain kali ini untuk mencegah banjir gitu di Asrama Yonair, Pemadam. Ini kalau setiap tahun banjir terus. Ya saya sarankan sama pemerintah DKI Jakarta, yaitu kali ini di Bulog itu diterusin, disambungin ke Cakung Drain, dilurusin gitu. Itu satu-satunya jalan untuk mencegah banjir Kali Gomati ini. Dan juga kali ini ya, ini ada 4 cabang. Cabang pertama di Mawar Saron, cabang kedua Bendungan Batik, cabang ketiga yang ada Kapura, cabang keempat yang Karayonair ke Bulog ini. Mungkin hanya itu dari saya, itu saran saya mungkin seperti itu, agar kali ini nanti juga hidup kembali gitu, dan juga bisa enak lagi buat masyarakat. Kayak dulu kan kali ini kita bisa buat cuci, kita bisa buat mandi. Sekarang ini boro-boro mandi aja juga, jebur aja orang males. Mungkin hanya itu dari saya sebagai pengurus RT di sini. Terima kasih. Nilai strategis dari Sungai Gomati ini adalah titik peradaban awal ya yang sekarang terlupakan. Kita mengetahui Tarumanegara di Bogor, artefak-artefaknya masih berdiri kokoh di tempatnya. Sedangkan Sungai Gomati ini sudah kehilangan konteks ketika prasasti Tugu tersebut dipindahkan ke Museum Gajah. Lalu sungai ini menjadi penting. Sepanjang garis ini merupakan garis bersejarah ya. Di sini memang ada situs Batu Tumbuh, di seberang sana ada Kampung Tugu. Dan sungai ini pun mempunyai nilai sejarah. Dulu merupakan garis demarkasi antara sekutu dan republik. Ini merupakan nilai yang penting untuk tetap disuarakan agar setiap generasi tahu bahwa titik ini penting. Apalagi pembangunan kota yang sudah semakin masif, sudah makin menghilangkan konteks sejarah itu dan nilai penting dari titik ini. Untuk suku Dinas Kebudayaan Jakarta Utara, setelah kami melakukan penelitian dan pengkajian akan menaikkan ini untuk ditetapkan sebagai
situs cagar budaya. Memang sebelumnya sudah ada penelitian, yaitu tentang situs batu tumbuk. Tapi situs batu tumbuk ini menjadi bingung untuk tim ahli cagar budaya. Sedangkan apa yang mau ditetapkan, titiknya sudah tidak jelas. Tetapi ada sesuatu yang terlupakan adalah sungai yang dibangun oleh Prasasti Tugu tersebut. Makanya upaya perlindungan dari Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Utara adalah untuk menetapkan ini untuk menjadi cagar budaya. Dan untuk selanjutnya kami sudah men-sounding dengan tempat-tempat lain, suku dinas lain untuk dapat mengembangkan tempat ini dari penataan saluran, pemanfaatan, pemberdayaan masyarakat, bahkan untuk wisata juga. Gomati dan yang terlupakan Jakarta hari ini kini menjadi cerita yang diingat, bukan hanya oleh mereka yang tinggal di pinggirnya, tapi oleh Jakarta dan dunia yang sedang mencari cara untuk mengembalikan kilauannya. Warisan bukan hanya tentang masa lalu. Ia adalah tentang siapa kita hari ini dan masyarakat seperti apa yang akan kita bentuk di masa depan. Pada suatu ketika, sebuah sungai bernama Chandrabaga telah selesai digali oleh seorang raja yang mulia dengan lengan yang kencang dan kuat bernama Purnawarman, agar sungai itu bisa mengalir ke laut. Sungai ini adalah sungai yang mengalir di sebelah istana raja yang terkenal. Pada tahun ke-22 dari kedudukannya, Yang Mulia Purnawarman yang berkilauan dengan kepintaran dan kebijakannya telah menjadi kiblat bagi para raja. Dialah yang memerintahkan penggalian sebuah sungai yang jernih dan indah bernama Gomati. Sungai ini adalah sungai yang mengalir di tengah-tengah kediaman yang mulia para pepundi atau nenekda Purnawarman. Pekerjaan ini dimulai pada hari yang baik, pada hari ke-8 pada bulan genap Palguna, dan berakhir pada hari ke-13 bulan terang Chaitra. Pekerjaan ini hanya berlangsung 21 hari dengan menyelesaikan penggalian sepanjang 6.122 tombak panjangnya. Pemberkahan pembangunan ini dilakukan oleh para Brahmin yang disertai 1.000 ekor sapi sebagai persembahannya. Itu naik motor aja yuk, dah. Enggak, satu ini aja muat ini. Kali saya. Kali ada Cakung lama. Itu nggak ada, itu cuma saluran got biasa.